Halo sobat, ketemu lagi dengan Coach Himawan. Kita lanjut lagi ya mereview buku Kiyosaki. Sekarang kita masuk ke bab keempat, yaitu apa yang Kiyosaki sebut dengan resiko. Kenapa penting membicarakan resiko? Karena menurut Kiyosaki begini, kebanyakan dari kita atau dari kalau kita bilang pebisnis itu cenderung untuk menghindari resiko ya. Tapi belum tentu sih, memang ada yang risk taker juga. Tapi poinnya, ketika siapapun ya menganggap bahwa cenderung untuk menghindari resiko, sebenarnya mereka justru menghadapi yang Kiyosaki sebut resiko ekstrim. Apa itu resiko ekstrim? Merasa bahwa lebih baik bermain aman tapi sebenarnya tidak aman. Contoh yang disebut di sini adalah misalnya orang menganggap jaminan kerja, ya kan? Apalagi misalnya reksadana. Apakah reksadana benar-benar aman? Kalau Anda lihat ya sekarang ini ya sedang ada kasus luar biasa di pasar modal. Banyak yang tanda petik yang berinvestasi di reksadana, mungkin uangnya ada yang tidak kembali, ada yang kembali sebagian ya. Kemudian apalagi disebut dengan saham adil atau fair stock. Apakah ada saham yang adil itu? Tidak ada. Ya, kalau Anda pemain saham, Anda tentu tahu ya, tentu sangat berbeda secara risiko ketika Anda yang pemain biasa, di mana ketika Anda mau transaksi atau membeli saham, Anda harus dalam posisi beli. Sedangkan ada pihak-pihak tertentu, dia bisa short selling. Berarti dalam pasar yang sama, yang punya hak untuk bermain short selling ini bisa ngambil dua posisi. Ya, jadi waktu tren bearish mereka bisa jual, tren bullish mereka bisa beli. Sedangkan kebanyakan investor mereka hanya bisa punya satu posisi, yaitu hanya posisi beli. Jadi enggak artinya ketika Anda menghindari risiko, malah di situ ada risiko yang ekstrem. Terakhir disebut juga contoh bebas hutang. Orang yang secara naluri merasa lebih aman tanpa hutang, sebenarnya ketika tahu bahwa hutang itu bisa menjadi leverage untuk pengembangan bisnisnya, dia juga tidak akan bisa berkembang dengan bagus ya. Nah, karena itu yang paling bagus menurut Kiyosaki adalah bagaimana kita mengurangi risiko tersebut dengan mengambil alih kontrol. Nah, jadi kontrol ini menjadi penting, kata kuncinya, untuk tadi mengurangi risiko. Ada 3 kontrol di sini. Pertama, Kiyosaki bilang belajarlah untuk menjual. Nah, di sini kaitannya dengan apa? Kontrol atas income. Ya, saya setuju. Ya, siapapun ya pebisnis ya yang ingin mulai punya income yang bagus, dia harus, ini basic sekali, harus punya ilmu selling. Artinya dia harus bisa menjual dirinya, dia harus bisa menjual produknya. Artinya kontrol pertama adalah kontrol income. Ya, yang kedua yaitu bagaimana dia bisa mengontrol hutang. Nah, ini kaitannya harus belajar berinvestasi di real estate. Ya, di poin-poin sebelumnya dari buku ini kita udah bahas bagaimana hutang baik ya, itu salah satunya berinvestasi di real estate dengan adanya cash inflow di masa depan yang akan masuk. Yang detailnya nanti ada video khusus ya, Anda lihat linknya. Secara teknis ngitungnya bagaimana ya hutang baik di bidang real estate. Nah, kontrol ketiga yang menurut Kiyosaki adalah bagaimana kita bisa mengontrol terhadap katakanlah fluktuasi pasar. Nah, di sini dia menyebut belajarlah untuk technical investing. Jadi Anda tidak hanya cukup belajar fundamental, tapi belajar juga technical. Karena technical itu sangat berkaitan dengan psikologi pasar, turun naiknya harga dan lain-lain. Nah, jadi inilah risiko yang dimaksud dengan Kiyosaki. Jadi kata kuncinya bukan menghindari risiko, tapi bagaimana Anda mengurangi risiko dengan mengambil kontrol. Jadi intinya dikontrol. Ya. Terima kasih. Halo sobat, kita lanjut ya. Sekarang masih dengan buku Kiyosaki. Ini bab terakhir. Bagaimana Kiyosaki membahas mengenai kompensasi.
Ya tentu Anda tanya, apa sih maksud kompensasi? Ya kompensasi itu berarti apa atau dalam bentuk bisa seperti penghasilan yang kita hasilkan karena kita memberikan jasa atau kita menjual produk kita, itu juga kompensasi. Nah, Kiyosaki kurang lebih itu apa ya? Pokok-pokoknya dari bab ini adalah dia menyebut ada 3 hukum atas kompensasi. Pertama, dia sebutnya resiprositas. Kurang lebih hukumnya begini bunyinya. Berilah maka Anda akan menerima. Ya, jadi ini berlaku untuk siapa? Katakanlah ketika Anda seorang profesional, Anda memberi jasa Anda, maka Anda akan mendapatkan. Ya, itu hukum yang menurut saya normal-normal saja, dan menurut saya kebanyakan dari kita mengerti ini, ya. Pokoknya kalau saya kerja ya saya dapat, kalau saya enggak ya saya enggak dapat. Atau kalau Anda tidak mau nipu ya jangan nipu orang, karena hasilnya juga akan Anda yang kena dampak ya. Nah, yang kedua, ini yang menurut saya lebih luar biasa. Ketika Anda memberi lebih banyak, Anda akan mendapat lebih banyak. Berarti giving more, getting more. Di sini Kiyosaki menganjurkan belajarlah untuk memberi lebih banyak. Nah, kaitannya seperti apa? Saya ambil contoh fenomenal sekarang ini. Ketika makin banyak value yang Anda berikan kepada makin banyak orang, makin banyak audience, maka dia akan berbanding lurus dengan kompensasi yang Anda dapatkan. Simpel ya, kalau Anda lihat sekarang ini para YouTuber yang mungkin audience mereka atau terkenalnya subscribernya sampai jutaan, mungkin ada yang belasan juta, itu pasti berbanding lurus dengan apa? Dengan income yang akan mereka dapat, karena mereka melayani lebih banyak orang. Nah, Kiyosaki memaparkan kalau bisa Anda di posisi seperti ini. Itu hanya contoh di YouTuber ya, tapi tidak harus Anda jadi YouTuber. Kata kuncinya, jika Anda punya usaha, baik itu mungkin produksi, Anda dagang ataupun Anda usaha jasa, maka berpikirlah untuk memberi value yang lebih banyak kepada lebih banyak orang, ya. Nah, ketika Anda sampai satu titik itu, ya, maka yang luar biasa, hutang dan pajak akan berpihak kepada Anda. Tentu Anda masih bingung, Pak, ini kaitannya bagaimana dengan hukum pajak di Indonesia? Kok bisa ketika saya melayani lebih banyak orang, katakanlah perusahaan saya lebih berkembang, kok pajak berpihak kepada saya? Nah, ini nanti saya juga ada link khusus, kita menyebutnya seperti ini. Saya ambil contoh aja ya. Ketika Anda bekerja dengan satu perusahaan, maka sumber Anda kan kompensasinya cuma satu. Nah, secara pajak Anda harus bayar, kembali lagi, pasal 17, pajak progresif. Tetapi ketika Anda mulai berpikir, oke, saya ingin beralih menjadi pengusaha, ya bisnis. Nah, di situ pilihan-pilihannya mulai ada beberapa pilihan. Pertama, kalau Anda pebisnis UMKM, omset Anda masih di bawah 4,8, Anda kena tarif final 0,5% dari peredaran bruto Anda. Nah, ketika Anda sudah di atas 4,8, baru Anda bisa kena pajak progresif. Nah, dengan demikian, Anda mulai tahu ketika Anda bekerja, berarti Anda kan melayani satu perusahaan. Tapi ketika Anda menjadi pebisnis, yang Anda layani itu lebih banyak. Ya, di situ kurang lebih contohnya. Yang ketiga, yang terakhir menurut saya luar biasa ya. Daya ungkit pendidikan finansial. Nah, Kiyosaki selalu menganjurkan ya, semakin banyak Anda belajar mengenai bisnis, mengenai finance, maka kompensasi yang Anda terima itu akan luar biasa. Ingat, yang dimaksud Kiyosaki tidak hanya Anda cukup belajar dari buku, seminar, dan lain, tidak cukup. Tetapi Anda betul-betul belajar dari orang-orang yang sudah proven, yang sudah terbukti sukses. Ya, kalau kita bilang, oh berarti kita cari mentor. Ya, kalau Anda bisa ketemu mentor Anda, ya siapapun yang sudah jelas-jelas sukses di bidangnya, Anda belajar secara finance, Anda belajar secara bisnis dengan mereka, tentu ini akan memberikan kompensasi yang luar biasa kepada Anda. Nah, yang dimaksud Kiyosaki ada ketika Anda belajar, Anda mengembangkan jaringan Anda akan bertemu orang yang jauh lebih cerdas, jauh lebih sukses daripada Anda. Nah, disinilah letaknya. Ketika Anda bergaul itu, kemungkinan besar Anda akan ditawari yang disebut dengan investasi
kalangan tertentu. Jadi hanya investasi yang tidak terbuka untuk umum. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ditawarkan. Dan ini banyak terjadi di dunia bisnis. Dan saya yakin kok beberapa teman yang nonton ini pasti sudah paham. Ya, karena ternyata Anda bisa mendirikan, Anda bisa join suatu startup, perusahaan yang baru berdiri, padahal orang lain nggak pernah dengar perusahaan itu, dan ternyata perusahaan ini berkembang dengan luar biasa, ya, yang seperti itu. Jadi makin banyak Anda belajar mengenai finance dan bisnis dan investasi dari orang-orang yang jauh lebih cerdas, jauh lebih sukses dari Anda, maka secara garis lurus kompensasi juga Anda akan luar biasa. Oke, demikian ya sobat-sobat semua. Kita udah bahas ya 55 poin dari buku Kiyosaki Unfair Advantage. Yang pertama saya ulangi yaitu mengenai pengetahuan akan financial dan bisnis, ilmu pajak. Yang ketiga hutang, bagaimana hutang menjadi leverage. Yang keempat mengenai risiko tadi. Yang terakhir mengenai kompensasi. Ya, sampai ketemu di review selanjutnya. Jika Anda merasa channel ini penting dan perlu, silakan subscribe dan share ke teman-teman Anda. Selamat datang.